Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan guru dan peserta didik yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Bang Adu. Pada materi hari ini saya akan coba membahas tentang aktivitas permainan bola kecil melalui permainan kasti untuk anak kelas 7 SMP. Semoga dengan pembelajaran ini bisa membantu peserta didik dalam hal aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bola kasti. Selamat mengikuti materi ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Aktivitas permainan bola kecil melalui permainan kasti. 1. Pengertian permainan kasti. Permainan kasti merupakan olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. Permainan ini dimainkan di lapangan berbentuk 4 persegi panjang yang dibatasi oleh garis batas dengan lebar 5 cm. Sebagai alat permainan menggunakan bola kasti dan kayu pemukul. Unsur gerak dasar permainan, yaitu melambungkan bola, menangkap bola, melempar bola, berlari, taktik dan strategi, dan peraturan permainan. Keterangan gambar. A sama dengan tempat penjaga belakang. B sama dengan ruang pemukul. C sama dengan ruang pelambung. D sama dengan ruang bebas. E sama dengan tempat hinggap pertama. F sama dengan tempat hinggap kedua. G sama dengan tempat hinggap ketiga. 2. Peraturan permainan kasti. A. Jumlah pemain. Jumlah pemain terdiri atas 12 orang setiap regunya dengan menggunakan nomor 1 sampai dengan 12. Seorang sebagai ketua atau kapten regu. B. Waktu permainan. Waktu permainan 2 kali 30 menit dibagi menjadi 2 babak diselingi waktu istirahat 10 menit. C. Cara mendapatkan angka. 1. Setiap pemukul yang berhasil berlari menuju tiang hinggap 1, 2 dan 3 lalu kembali ke ruang bebas akan mendapat nilai 1, secara bertahap. 2. Apabila pukulan berhasil dengan baik dan pemukul secara langsung dapat kembali ke ruang bebas, akan mendapat nilai 2. 3. Apabila regu penjaga dapat menangkap bola langsung dengan baik, akan mendapat nilai 1, untuk regu penjaga. D. Penentuan pemenang. Penentuan pemenang adalah regu yang mendapat nilai terbanyak sebagai regu pemenang. E. Wasit. Setiap pertandingan kasti dipimpin oleh seorang wasit, dibantu oleh 3 penjaga garis, 1 orang pencatat nilai, dan pencatat waktu. F. Pergantian tempat. Pergantian tempat dapat dilakukan apabila regu pemukul terkena lemparan bola sah, bola ditangkap 3 kali secara berturut-turut oleh regu penjaga, dan alat pemukul lepas ketika sedang melakukan pukulan yang menurut wasit sangat membahayakan lawan. G. Kesempatan memukul. Kesempatan memukul untuk setiap pemukul yaitu 1 kali, kecuali pemukul terakhir sebanyak 3 kali giliran memukul, dan dilakukan secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. 3. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan kasti. Permainan kasti sangat membutuhkan ketangkasan dan kecerdikan, karena hal ini sangat berpengaruh kepada pemain. Permainan ini dilakukan secara beregu. Permainan sangat membutuhkan kerjasama tim dalam setiap pertandingan. Di samping kerjasama, setiap individu dan tim harus menguasai teknik dasar permainan tersebut. Jadi, bagaimanakah cara melatih teknik dasar permainan kasti yang baik dan benar? Sebelum kamu mempelajari gerak spesifik permainan kasti, coba kamu bermain kasti yang dimodifikasi. Dalam bermain, kamu diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Sambil bermain amati dan rasakan melempar, menangkap dan memukul bola yang mana mudah dilakukan. Setelah bermain kasti yang dimodifikasi, selanjutnya pelajari gerak dasar melempar dan menangkap bola permainan kasti yang benar. Gerak-gerak dasar melempar dan menangkap bola permainan kasti tersebut akan diuraikan secara lengkap berikut ini. A. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik melambungkan bola. Seorang pelambung bertugas melambungkan bola ke arah pemukul dengan ayunan dari bawah dengan 1 tangan. Oleh karena itu, pelambung harus mampu melambungkan bola sesuai dengan permintaan pemain yang akan melakukan pukulan. Amati dan peragakan gerakan melambungkan bola berikut ini. 1. Bola dipegang dengan tangan kanan. 2. Menghadap ke teman yang akan memukul bola. 3. Langkahkan kaki kanan 1 langkah ke depan. 4. Ayunkan bola dengan tangan kanan. 5. Lambungkan bola ke depan sesuai dengan permintaan pemukul.
B. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik melempar bola ke berbagai arah dan berbagai kecepatan. Melempar dapat dilakukan dengan satu tangan kiri atau kanan. Sebelum bola itu dilemparkan, bola harus diarahkan pada sasaran lempar yang akan dituju, dengan arah lurus mendatar, rendah dan melambung. 1. Aktivitas pembelajaran melempar bola lurus atau mendatar. Amati dan peragakan gerakan melempar bola lurus atau mendatar berikut ini. Bola dipegang dengan tangan kanan, menghadap ke arah sasaran lempar. Pandangan tertuju pada sasaran lempar. Kaki kiri di depan dan lutut agak ditekuk. Pegang bola dengan tangan kanan di samping kepala. Putar pinggang ke arah kanan dan tarik tangan lempar ke belakang. Lengan kiri lurus ke depan sejajar dengan bahu. Sikap badan sedikit ke belakang. Dengan melangkahkan kaki satu langkah, lemparkan bola lurus ke arah sasaran. 2. Aktivitas pembelajaran melempar bola melambung. Amati dan peragakan gerakan melempar bola melambung berikut ini. Arahkan bola dengan lemparan dari samping atas kepala. Pandangan ditujukan pada arah sasaran lempar. Sikap badan sedikit ke belakang. Lemparkan bola dari belakang atas kepala dengan lintasan melambung. 3. Aktivitas pembelajaran melempar bola rendah. Amati dan peragakan gerakan melempar bola rendah berikut ini. Melangkahkan satu kaki ke depan. Bola diayunkan dari belakang atas menuju ke depan bawah hingga bola itu meluncur rendah. Pandangan selalu tertuju pada bola. 4. Aktivitas pembelajaran melempar bola menggelundung. Amati dan peragakan gerakan melempar bola menggelundung berikut ini. Melangkahkan satu kaki ke depan. Bola diayunkan dari belakang atas menuju ke depan bawah hingga bola itu meluncur dan menggelundung menyusur tanah. Pandangan selalu tertuju pada bola. C. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik menangkap bola dari berbagai arah dan kecepatan. 1. Aktivitas pembelajaran menangkap bola mendatar. Amati dan peragakan gerakan menangkap bola mendatar berikut ini. Menghadap ke arah bola datang. Kedua kaki dibuka dan lutut ditekuk. Sikap badan agak condong ke depan. Pandangan ke arah bola. Kedua tangan mengarah ke depan. Telapak tangan menghadap bola dengan membentuk mangkuk. Tangkap bola dengan kedua tangan. Lalu genggam dengan jari. Setelah bola tertangkap, tarik ke arah dada dengan menekuk siku. 2. Aktivitas pembelajaran menangkap bola melambung. Amati dan peragakan gerakan menangkap bola melambung berikut ini. Perhatikan arah lambungan bola. Arahkan kedua tangan pada bola. Telapak tangan membentuk corong menghadap ke atas. Pandangan ke arah bola datang. Tangkap bola dengan kedua tangan. D. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik melempar dan menangkap bola. Tujuan pembelajaran melempar dan menangkap bola adalah untuk mengombinasikan gerak dasar melempar dan menangkap bola yang telah dipelajari. Gerakan melempar dan menangkap bola dapat dilakukan dengan cara berpasangan dan berkelompok. Dalam melakukan gerakan melempar dan menangkap bola, diharapkan kamu dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran gerak dasar melempar dan menangkap bola antara lain berikut ini. 1. Aktivitas pembelajaran lempar tangkap bola di tempat dan dilanjutkan. Sambil bergerak maju dengan bola dilambungkan sendiri. Amati dan peragakan gerakan melempar tangkap bola di tempat dan dilanjutkan sambil bergerak maju dengan bola dilambungkan sendiri berikut ini. Menghadap ke arah bola. Kedua kaki dibuka dan lutut ditekuk sedikit, kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Lakukan gerakan lempar tangkap di tempat. Dilanjutkan sambil bergerak maju dengan bola dilambungkan sendiri. 2. Aktivitas pembelajaran lempar tangkap bola dengan lecutan tangan berpasangan di tempat, dilanjutkan dengan gerak maju mundur. Amati dan peragakan gerakan melempar tangkap bola dengan lecutan tangan berpasangan di tempat berikut ini. Berdiri berhadapan. Kedua kaki dibuka dan lutut ditekuk sedikit, kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Lakukan gerakan lempar tangkap dengan pasanganmu. 3. Aktivitas pembelajaran gerakan lempar tangkap bola melambung, mendatar, dan menggelundung secara berpasangan di tempat. Amati dan peragakan gerakan lempar tangkap bola melambung, mendatar, dan menggelundung dilakukan di tempat secara berpasangan sebagai berikut. Berdiri berhadapan. Kedua kaki dibuka dan lutut ditekuk sedikit, kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Lakukan gerak lempar tangkap bola melambung, mendatar, dan menggelundung dengan pasanganmu. 4. Aktivitas pembelajaran gerakan lempar tangkap bola melambung, mendatar, dan menggelundung dalam formasi berkelompok dan
Pemain bergerak lari setelah melakukan lemparan. Amati dan peragakan gerakan lempar tangkap bola dengan ayunan atas, ayunan samping, dan bawah menangkap dengan menangkap bola lurus serta bola guling rendah, dilakukan di tempat dan pemain bergerak lari setelah melakukan lemparan dilakukan secara berpasangan berikut ini. Menghadap ke arah bola, kedua kaki dibuka dan lutut ditekuk sedikit, kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Lakukan gerakan lempar tangkap dilanjutkan bergerak lari setelah melakukan lemparan. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik memukul objek yang dilambungkan atau dilemparkan dari berbagai arah, jarak, dan kecepatan. 1. Aktivitas pembelajaran memukul lurus mendatar. Amati dan peragakan gerakan memukul bola lurus mendatar berikut ini. Pandangan ke arah bola dan ayunkan pemukul ke depan bola. Pemukul tepat mengenai bola sehingga bola meluncur lurus, mendatar ke depan. Sikap setelah memukul, kayu pemukul tetap mengayun ke depan dan ke samping kiri. 2. Aktivitas pembelajaran memukul bola jarak jauh melambung tinggi. Amati dan peragakan gerakan memukul bola melambung berikut ini. Pandangan ke arah bola dan ayunkan pemukul ke depan bola. Pemukul tepat mengenai bola sehingga bola meluncur jauh ke depan. Sikap setelah memukul, kayu pemukul tetap mengayun ke depan atas dan memutar ke samping atas. Oke, demikian dulu penjelasan materi dari saya, semoga mudah dipahami. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Selamat belajar dan salam olahraga. Terima kasih.